Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk SD kelas 4 semester 1 pembelajaran 2 dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai: 1. Peserta didik dapat memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Allah melalui pengamatan alam semesta. Juga peserta didik dapat beriman melalui membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Juga peserta didik dapat beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berilah rizki paham ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Peserta didik yang soleh dan solihah. Apa itu iman? Menurut bahasa adalah percaya. Menurut istilah iman artinya meyakini sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah, pencipta alam semesta berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil logika. Bagaimana caranya supaya kita bisa beriman kepada Allah? Maka kita harus belajar. Perhatikan di sini ada tanda panah belajar di dalam ruangan. Seperti di sekolah SD, sekolah agama, kemudian ruangan pesantren, kemudian ruangan masjid, dan jangan sampai ketinggalan ngaji maghrib dan subuh. Itu semua belajar di dalam ruangan. Perhatikan panah yang kedua, bukan hanya belajar di dalam ruangan, juga kita harus mentafakuri alam, belajar di luar ruangan. Coba perhatikan di sini ada berapa pohon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 pohon. Ada juga dua siswa yang sedang melintas. Ada rumput, ada gunung, ada awan di atasnya. Semua itu adalah yang harus kita tafakuri agar kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah melalui pengamatan alam semesta dapat kita teliti lagi atau kita analisa lagi. Di sini perhatikan ada benda mati. Juga ada benda hidup. Nah, contoh benda mati ada meja, ada kursi, ada buku, ada gunung, ada pensil, ada gedung. Semua itu tergolong benda mati. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan bangku ini, yang membuat bangku ini? Jawabannya mungkin tidak langsung Allah ya. Tetapi misalkan ada Pak Majid. Pak Majid itu adalah seorang ahli yang biasa membuat kursi. Tapi Pak Majid membuat kursi dari kayu. Kayunya dari mana? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Dari hutan. Dari hutan tumbuh besar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat menumbuh besarkan pohon yang ada di hutan. Maka semua benda mati ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia, khususnya umumnya seluruh makhluk. Maka ucapkan alhamdulillah karena Allah telah mengkaruniakan segalanya. Juga ada benda hidup seperti ada pohon kelapa, ada pohon beringin, kemudian ada hewan, ada ikan, ada manusia, dan benda mati lainnya. Contohnya di sini kita ambil salah satunya, kita bahas tentang hewan, ikan misalkan. Coba, ikan itu ada di mana? Ada di air. Air yang paling besar di mana? Di laut. Siapa yang tahu jumlah ikan di laut? Tidak tahu kan? Pasti banyak sekali. Manfaatnya sangat banyak sekali. Bisa buat obat, kemudian buat makan kita sehari-hari. Bahkan perusahaan-perusahaan besar ada yang mengelola ikan. Seperti pabrikan yang ada di Kaleng itu ikan sarden misalkan. Kemudian ada rumah makan yang menyajikan ikan-ikan laut. Itu semua untuk hajat manusia. Karena Allah telah mengkurniakan seluruhnya, maka ucapkan alhamdulillah atas karunia Allah kepada kita sebagai
hambanya. Setelah kita memperhatikan alam sekitar, selanjutnya kita dapat beriman melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak sekali ya, salah satunya kita ambil contoh saja adalah surat Al-An'am ayat 102. Di sana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu, itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kamu semua, yang menciptakan, yang memelihara, dan yang memberi rizki kamu semua. La ilaha, tiada Tuhan illa huwa, kecuali dia Allah. Khaliqu, pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wakilun, maha pemelihara. Maka karena Allah telah menciptakan segalanya, kita harus beribadah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah yang telah memelihara dan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 102. Anak peserta didik, selanjutnya kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya? Tentu sudah hafal ya. Ada 99. Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama yang indah dan baik. Kita akan mempelajari tidak semuanya, tetapi yang di kelas 4 itu diantaranya ada Al-Basir, artinya maha melihat. Penglihatan manusia terbatas oleh penghalang dinding, terhalang oleh jarak, waktu, dan jarak jauh. Sedangkan penglihatan Allah itu sempurna, tidak terbatas. Allah maha mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui yang gelap, Allah mengetahui yang terang. Semua itu ada dalam penglihatan, dalam pengetahuan Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Al-Basir, kita harus menjaga jangan sampai berperilaku buruk, karena malu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak peserta didik bukan hanya Al-Basir, juga ada Al-Adlu. Apa itu Al-Adlu? Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Allah tidak membedakan satu suku dengan suku yang lainnya, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu semua syu'uba, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia inda Allah, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takwa. Inna Allah, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha meneliti. Al-Hujurat ayat 113 menjelaskan bahwa kita harus berlaku adil. Tidak boleh membedakan laki-laki, perempuan, suku Sunda, suku Jawa, atau bangsa ini dan bangsa itu. Semuanya sama di hadapan Allah, kecuali yang membedakan itu adalah takwanya. Apa itu takwa? Takwa artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Allah maha mengetahui dan maha meneliti. Maka kita harus beriman dan meneladani sifat Al-Adlu, Allah Maha Adil. Selanjutnya, Allah memiliki sifat Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Apa itu? Allah menciptakan alam semesta, gunung, lautan, matahari, dan sebagainya. Semua itu Allah tidak membutuhkannya, itu untuk kebutuhan manusia. Maka Allah disebut Al-Azim, menciptakan tetapi tidak membutuhkan. Berbeda dengan manusia. Manusia menciptakan kursi untuk duduk. Maka kita meneladani sifat Al-Azim, harus mandiri, tidak boleh tergantung kepada orang lain, dan juga harus berakhlak mulia agar kita menjadi orang yang mulia atau meneladani sifat Al-Azim yang Maha Agung. Demikianlah bahasan kali ini. Kita akan akhiri dengan tugas 1. Mohon ditulis oleh anak-anak. Tugas yang pertama, tulis 5 benda mati dan apa manfaatnya, 5 benda hidup dan apa manfaatnya. Hafalkan kemudian surat tentang alam ini, yaitu